warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nulfa Dwi Maulidia dari kelas PAIB semester 6 TIM 1812175 Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah pendidikan soft skill, yaitu materi creative thinking, critical thinking, dan analysis thinking. Berikut adalah animasi mengenai materi yang akan saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Mari kita ketahui bersama-sama apa itu creative thinking, critical thinking, dan analysis thinking. Apa sih pengertian creative thinking atau berpikir kreatif itu? Berpikir kreatif adalah kemampuan berdasarkan data atau informasi yang tersedia, menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, di mana penekanannya adalah kuantitas, ketepatgunaan, dan keragaman jawaban. Apa sih pengertian berpikir kreatif menurut pendapat para ahli? Menurut Ahmad Susanto, berpikir kreatif adalah suatu proses menjadi sensitif atau sadar terhadap masalah-masalah, kekurangan, dan celah-celah di dalam pengetahuan yang untuknya tidak ada solusi yang dipelajari, membawa serta informasi yang ada dari gudang memori atau sumber-sumber eksternal, mendefinisikan kesulitan atau mengidentifikasi unsur-unsur yang hilang, mencari solusi-solusi, menduga menciptakan alternatif untuk menyelesaikan masalah, menyempurnakannya, dan akhirnya mengkomunikasikan hasilnya. Komponen-komponen dalam berpikir kreatif. Yang pertama ada self-efficacy, yaitu kemampuan dan kemandirian dalam mengontrol diri, berani menghadapi masalah, optimis, percaya diri, masalah sebagai tantangan dan peluang. Yang kedua itu luwes, yaitu berempati, menghargai, menerima pendapat yang berbeda, bersikap terbuka, mantap atau toleran menghadapi ketidakpastian, dan memiliki rasa humor. Yang ketiga ada kemahiran, yaitu bekerja secara esak, teliti, tepat, dan tuntas. Yang keempat ada kesadaran, yaitu melakukan kegiatan secara sadar, berpikir metagonisi, memberikan alasan rasional terhadap kegiatan yang dilakukannya. Yang terakhir, rasa ketergantungan, yaitu saling memberi dan menerima, menunjukkan keterkaitan konflik sebagai sesuatu yang berguna. Apa pengertian critical thinking atau berpikir kritis? Berpikir kritis atau critical thinking sejatinya juga merupakan proses berpikir alternatif, bukan analitik. Berpikir kritis merupakan seni menganalisis, mengevaluasi pemikiran yang diarahkan, didisiplinkan, dimonitor, dan dikoreksi sendiri. Bagaimana pendapat para ahli mengenai critical thinking atau berpikir kritis? Menurut Peter Avassion, dalam tulisannya Critical Thinking, What It Is and Why It Counts, menyatakan berpikir kritis atau critical thinking penting dipahami agar menjadi berguna, menghasilkan interpretasi, analisis, evaluasi, dan kesimpulan serta sebagai penjelasan dari pertimbangan yang membuktikan konseptual, metodologis, kriteria biologikal atau kontekstual terhadap penilaian itu. Bagaimana cara berpikir kritis sebagai cognitive skill? Yang pertama, interpretasi adalah kemampuan untuk memahami dan menjelaskan pengertian dari situasi, pengalaman, kejadian, data, keputusan, kepercayaan, aturan, prosedur, dan kriteria. Yang kedua, ada analisis, yaitu mengidentifikasi hubungan dari beberapa pertanyaan, konsep, deskripsi, dan berbagai model yang dipergunakan untuk merefleksikan pemikiran, pandangan,
kepercayaan, keputusan, alasan. Ketiga, ada evaluasi adalah kemampuan untuk menguji kebenaran pernyataan yang digunakan untuk menyampaikan pemikiran, persepsi, pandangan, keputusan, alasan, serta opini. Yang keempat, ada inferensi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan memilih elemen yang dibutuhkan untuk menyusun simpulan yang memiliki alasan untuk menduga dan mendiagnosis untuk mempertimbangkan informasi apa saja yang dibutuhkan. Yang kelima, kemampuan yaitu menyatakan hasil pemikiran, penjelasan alasan berdasarkan pertimbangan bukti, metodologi, kriteriologi, dan konteks. Nah, yang terakhir, self-regulation adalah kemampuan seseorang untuk mengatur sendiri dalam berpikir. Apa sih pengertian analysis thinking atau berpikir analisis itu? Analysis thinking adalah sebuah aksi memecahkan sesuatu yang kompleks menjadi sebuah informasi yang lebih sederhana dan dapat dengan mudah dipahami. Bagaimana pengertian analysis thinking menurut para ahli? Menurut De Porter dan Hernacki menjelaskan dalam bukunya bahwa berpikir analisis adalah suatu proses memecahkan masalah atau gagasan menjadi bagian-bagian, menguji setiap bagian untuk melihat bagaimana bagian tersebut saling cocok satu sama lain dan mengeksplorasi bagaimana bagian-bagian ini dapat dikombinasikan kembali dengan cara-cara. Apakah perlu berpikir kritis? Tentu saja perlu. Ada beberapa alasan perlunya membentuk budaya berpikir kritis di masyarakat. Salah satunya adalah untuk menghadapi perubahan dunia yang begitu pesat, yang selalu muncul pengetahuan baru tiap harinya. Sementara pengetahuan yang lama ditata dan dijelaskan ulang. Di zaman perubahan yang pesat ini, prioritas utama dari sebuah sistem pendidikan adalah mendidik anak-anak tentang bagaimana cara belajar dan berpikir kritis. Seberapa penting berpikir kritis dalam pembelajaran? Keterkaitan berpikir kritis dalam pembelajaran adalah perlunya mempersiapkan siswa agar menjadi pemecah masalah yang tangguh, membuat keputusan yang matang, dan orang yang tak pernah berhenti belajar. Ciri seorang analytical thinking. Seseorang yang memiliki kemampuan analytical thinking biasanya mampu untuk mengidentifikasi sebuah masalah, menemukan fakta-fakta dan bukti yang relevan, menyederhanakan informasi, menggunakan logika dan beralasan. Seorang yang memiliki kemampuan analytical thinking juga biasanya akan mengevaluasi opini dan sudut pandang dari diri sendiri, menyimpulkan menyimpulkan sebuah pengetahuan baru. Dalam taksonomi Bloom-Anderson revisi, HOTS atau High Order Thinking Skill, yakni kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan sejatinya sama dengan ketiga keterampilan berpikir tersebut. Keterampilan ini adalah soft skill yang menjadi fokus kurikulum di seluruh dunia dan yang sangat diminati di dunia kerja saat ini. Keterampilan berpikir ini akan membuat seseorang siap menghadapi karir di luar perguruan tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.